Baik, seperti disampaikan tadi, Bank Indonesia berada di pasar bond. Tetapi kami tidak memaksakan untuk misalnya pada saat investor masuk kita membeli. Itu kami tidak lakukan. Jadi pada saat investor keluar, kami menampung hasil penjualan dari SBN oleh asing. Tetapi ketika mereka masuk, kami mundur. Dan kami pun masuk di market tidak berusaha menekan yield terlalu rendah. Sekarang kalau kita lihat yield di FR82, benchmark 10 tahun, itu 6,93%. Spread dengan US Treasury Bond ada di sekitar 623 basis point. Nah, pada saat nanti risk off-nya menghilang, meskipun kita masih melihat ada risk on, risk off, pada suatu titik tertentu mereka akan masuk. Ini sudah terjadi di 3 hari lalu. Beberapa investor masuk lagi, tetapi karena ada risk off lagi tadi malam, karena memang pasar masih menantikan beberapa policy dari negara-negara maju, termasuk dari Presiden Trump kemarin malam. Tetapi karena ada keraguan terhadap stimulus tersebut, mereka melakukan adjustment. Jadi pada intinya memang kembali ke kita harus terbiasa dengan rupiah yang berfluktuasi, kita harus terbiasa juga dengan cadangan devisa yang naik turun, karena memang pasar keuangan Indonesia terintegrasi dengan pasar keuangan global, seperti itu. Jadi yang penting kita mungkin di Indonesia harus bisa menjaga koordinasi, menjaga jangan sampai terjadi kepanikan, sehingga kita bisa menjaga stabilitas makro ini lebih baik. Baik. Pak Nanang, sepanjang tahun berjalan ini sudah berapa nilai pembelian yang dilakukan oleh Bank Indonesia, pembelian terhadap surat berharga negara tadi? Dan apakah ada parameter atau misalnya batasan bahwa pembelian akan dihentikan dalam misalnya nilainya sudah dinilai terlalu tinggi misalnya? Bisa dielaborasi Pak Nanang? Ya, secara year to date sampai kemarin 9 Maret itu kami sudah membeli 130 triliun. Nah, karena yang menjual itu bukan hanya asing, tetapi juga begitu asing keluar, pelaku domestik juga menjual, sehingga kami yang menjadi penampung penampung utama di pasar. Karena kalau tidak ada kami di pasar, mungkin terjadi sell off yang terlalu besar seperti itu, sehingga membahayakan stabilitas sistem keuangan. Jadi kami sudah membeli 130 triliun sejak Corona 20 Januari sampai kemarin, itu kami sudah membeli 108 triliun. Apakah ada batasnya? Tidak ada batasnya. Karena apa? Karena memang berdasarkan Undang-Undang Perbendaharaan Negara, kami juga diberikan mandat untuk menggunakan SBN sebagai operasi moneter, dan yang lebih penting lagi untuk stabilitas nilai tukar. Dan kalau kita lihat porsi BI, kepemilikan SBN oleh BI yang sekarang sekitar 370 triliun, dibandingkan outstanding yang sekarang 2.800 triliun, itu hanya 12%. Negara-negara lain yang menggunakan obligasi negara sebagai operasi moneter seperti Thailand itu sudah 19%. Jadi room kami untuk menambah SBN itu cukup besar. Tetapi yang lebih penting adalah kami masuk ke bond market untuk menjaga stabilitas rupiah.